Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Talita Dalila Diva, NPM 23150611012. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan terkait proses pemantauan jaringan menggunakan software PRTG Network Monitor, yang dimana merupakan tugas keamanan sistem informasi. Nah, sebelumnya, apa sih PRTG itu? PRTG adalah salah satu tools monitoring jaringan yang berfungsi untuk memantau kondisi konektivitas, performa jaringan, dan respon dari berbagai perangkat atau situs. Nah, pada percobaan kali ini saya akan memantau tiga host berbeda menggunakan sensor ping, yaitu google.com, kemudian cnn.com, dan juga kompas.com. Yang nantinya hasil pemantauan ini akan dijalankan selama 3 jam untuk mendapatkan data yang cukup, kemudian dianalisis untuk melihat stabilitas dan waktu respon masing-masing dari situsnya. Nah, mari kita mulai dari tahap instalasi dan juga setup awal dari software tersebut. Jadi langkah pertama itu kita harus mendownload softwarenya. Untuk mendownload softwarenya itu bisa menggunakan laman resminya yaitu paesler.com. Nah, setelah itu, setelah selesai diunduh, kita bisa dengan mengunduhnya dengan free download. Kemudian di sini karena saya sudah mendownload, jadi ini sudah tersimpan untuk emailnya. Kemudian setelah selesai diunduh, saya akan menjalankan installernya itu sesuai dengan proses instalasi pengaturan defaultnya. Nah, karena saya sudah melakukan, maka di sini saya bisa mencari. Nah, di sini langsung saja saya buka. Di sini bisa dilihat untuk IP-nya seperti ini dan kita akan langsungkan saja untuk buka di browsernya. Nah, untuk IP-nya itu em, menggunakan IP default dari PRTG-nya. Kita langsung ketik saja. Ini kita enter. Nah, bisa dilihat bahwa sudah bisa dibuka untuk si dashboard dari PRTG-nya. Di sini saya akan login sesuai dengan defaultnya dan juga passwordnya juga default. Kalau kalian ingin mengganti juga bisa dengan em, mengganti password sesuai kebutuhan kalian. Nah, setelah itu kita akan login. Nah, setelah berhasil login, tampilan utama dari PRTG ini akan menunjukkan beberapa menu seperti dashboardnya, device, library, sensors, alarms, maps, reports, logs, tickets, dan setup. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan tiga host yang akan dipantau menggunakan sensor ping. Nah, untuk menambahkan host baru tersendiri itu, kita bisa mengklik device. Kemudian setelah kita klik device, kita pilih add device. Kita pilih add device di local prop. Kita pilih add device. Setelah itu kita ketik namanya google.com. Nah, kita oke. IP untuk namanya kita ketik Google, kemudian untuk IP-nya itu google.com. Langsung aja kita oke. Setelah itu kita bisa lihat di sini bahwasannya em, sudah tertera Google. Nah, di sini em, kita lakukan untuk menambahkan sensor. Sensornya adalah sensor ping.
Sensor ping ini akan mengirimkan paket ICMP ke setiap host, lalu mencatat waktu respon dan juga kemungkinan terjadinya paket loss. Nah, proses pemantauan ini nantinya akan kita diamkan selama 3 jam agar PRTG ini dapat mengumpulkan data yang cukup untuk dianalisis. Nah, untuk sensor ping ini yang kita pilih itu sensor ping versi 2. Ini kita langsung create. Kemudian di sini kita tunggu untuk outputnya. Apabila dia masih begini, kita tunggu saja beberapa menit sampai statusnya itu checklist. Ini mungkin bisa kita refresh kalau memang dirasa sudah cukup menunggu. Nah, ini bisa dilihat sensornya sudah checklist dan sekarang kita ke device lagi. Kita tambahkan untuk device yang lain, yaitu dengan hal yang sama, add device. Sekarang kita akan menambahkan yaitu CNN. Di sini kita tulisnya cnn.com. Kemudian kita oke. Sekarang kita lakukan add sensor ping. Kita pilih yang versi 2. Kita create. Kemudian kita tunggu sampai beberapa menit untuk mencapai checklist. Kalau dirasa sudah cukup, langsung kita refresh saja. Oke, di sini bisa dilihat bahwa statusnya sudah terkonfirmasi. Oke, checklist. Sekarang kita lanjut untuk menambahkan device ketiga, yaitu kompas. Kemudian di sini kita langsung aja oke. Kita klik kompas. Kemudian di sini kita add sensor. Kita add sensor ping juga sama seperti yang tadi. Kita pakai ping versi 2 yang terbaru. Kemudian kita create. Kita tunggu sampai statusnya checklist. Ini bisa dilihat di sini. Ada statusnya. Kita coba refresh. Ternyata belum. Kita tunggu lagi. Sekarang kita refresh. Nah, bisa dilihat statusnya sudah checklist. Sekarang kita akan lakukan untuk melihat dari si masing-masing device yang udah kita buat. Kita lihat untuk grafiknya. Ini grafiknya untuk yang device pertama yaitu Google. Sekarang kita coba lihat dari grafik yang device CNN.
Dan kita lihat yang Kompas. Selanjutnya di sini saya akan melihat grafik untuk kita pantau selama 3 jam. Kita klik aja yang pertama itu Google. Kita lihat live data. Nah, ini bisa dilihat kita sudah mengaksesnya sejak 1944 sampai kita tunggu 3 jam. Kemudian kita lihat lagi yang untuk CNN. Ini juga kita pantau selama 3 jam. Ini sudah mulai sejak 1946. Sekarang kita lihat yang Kompas. Kita lihat sensor pink ini. Kemudian kita lihat live datanya. Nah, ini sudah dimulai sejak 1948. Kita akan menunggu sampai 3 jam lagi. Nanti saya akan menganalisis setelah saya sudah menunggu selama 3 jam. Si software dashboard ini standby. Proses ini PRTG akan menampilkan grafik yang real time yang memperlihatkan fluktuasi waktu respon dari masing-masing situs. Nah, setelah 3 jam, nanti kita akan melihat hasil pengamatan dan menganalisis datanya. Baiklah, proses monitoring sudah selesai. Sekarang mari kita lihat hasilnya dan kita analisis. Jadi di sini kita telah membuat 3 device, yaitu Google, CNN, dan juga Kompas. Nah, pemantauan jaringan ini dilakukan menggunakan PRTG Network Monitor yang selama kurang lebih 3 jam dengan tujuan untuk mengetahui kestabilan koneksi dan waktu respon terhadap 3 host yang berbeda. Nah, masing-masing host ini kita pantau menggunakan ping versi 2 dengan interval pengukuran setiap 60 detik. Dari hasil pengamatan pada grafik, live data dapat dianalisis bahwa kondisi dan performa jaringan dari masing-masing host itu berbeda. Kita coba lihat di host Google, kita lihat ping live data. Di sini kita lihat bahwa hasil pemantauan terhadap host google.com ini menunjukkan kinerja jaringan yang sangat stabil selama periode 3 jam. Nilai waktu respon rata-rata itu berada pada kisaran 18 hingga 190 detik. 190 milidetik dengan waktu respon maksimum mencapai 190 milisecond. Selama proses pemantauan itu tidak ditemukan adanya paket loss dan uptime terjaga hingga 100%. Nah, menandakan koneksi berjalan lancar tanpa gangguan. Berdasarkan grafik ini menunjukkan pola yang cenderung datar dengan sedikit lonjakan sesaat yang tidak signifikan. Kondisi ini menandakan bahwa koneksi menuju server Google sangat andal dan memiliki kualitas jaringan yang sangat baik. Hal ini disebabkan karena infrastruktur Google yang tersebar secara global dan memiliki sistem distribusi konten yang kuat sehingga respon tetap cepat walaupun dilakukan dari lokasi yang berbeda. Kemudian kita lihat pada device CNN. Pada live data, pemantauan terhadap CNN ini menunjukkan performa jaringan yang relatif stabil namun memiliki sedikit fluktuasi dibanding Google tadi karena waktu responnya itu berkisar antara 18 hingga 248 milidetik. Dengan lonjakan tertinggi itu mencapai 248 milisecond. Nah, ini lonjakan tertingginya. Kemudian sama seperti
Google tadi tidak ditemukan adanya paket loss dan uptime yang mencapai 100%, yang menunjukkan koneksi itu tetap berjalan normal. Nah, grafik pada host CNN ini menampilkan beberapa lonjakan yang terjadi secara berkala. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor jarak geografis antara server CNN yang mayoritas berada di luar negeri, khususnya Amerika Serikat, dengan lokasi pemantauan sehingga waktu tempuh paket data itu menjadi sedikit lebih lama. Meskipun demikian, nilai dari latensi ini masih tergolong wajar dan menunjukkan bahwa jaringan itu tetap stabil untuk akses internasional. Kemudian di sini kita juga eh, lihat pada device Kompas, kita lihat grafiknya, eh, bisa dilihat bahwa berbeda dengan dua hash sebelumnya. Hasil pemantauan pada Kompas ini memperlihatkan tingkat fluktuasi pada waktu respon yang lebih besar. Jadi nilai responnya itu bervariasi mulai dari 7 hingga 1600 milidetik. Nah, dengan rata-rata sekitar 150 milisekund. Grafik ini menampilkan bahwa lonjakan yang cukup tinggi itu terutama di beberapa waktu tertentu yang menandakan adanya delay atau keterlambatan respon sesaat. Meskipun demikian, koneksi ke Kompas tetap menunjukkan uptime-nya 100%, tanpa paket loss, sehingga dapat dikategorikan masih dalam kondisi baik. Paket loss-nya itu kurang dari 1%. Fluktuasi yang terjadi pun kemungkinan disebabkan oleh padatnya lalu lintas jaringan menuju server lokasi pada jam tertentu, sehingga beban server yang meningkat atau variasi performa pada jalur koneksi ISP lokal. Jadi secara keseluruhan koneksi ke Kompas ini masih stabil, namun tidak sestabil dua host yang sebelumnya tadi, yaitu Google dan juga CNN. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil pemantauan selama 3 jam, ketiga host eh, Google, CNN, dan juga Kompas itu menunjukkan performa jaringan yang baik dengan uptime itu 100% dan tanpa kehilangan paket atau paket loss. Jadi eh, host Google yang menjadi paling stabil dengan waktu respon paling konsisten dan grafik paling halus, sedangkan host CNN juga stabil namun dengan waktu respon sedikit lebih tinggi karena faktor jarak server, sedangkan pada host kompas.com itu menunjukkan responnya itu cenderung fluktuatif meskipun koneksinya tetap berjalan tanpa gangguan yang fatal. Jadi secara keseluruhan, jaringan lokal dan koneksi internet yang digunakan berada dalam kondisi yang baik dan stabil. Dengan variasi kinerja antar host itu disebabkan oleh faktor lokasi server, beban jaringan, dan juga router koneksi yang dilalui. Dengan adanya tools seperti PRTG Administrator, jaringan dapat dengan mudah mengetahui kondisi jaringan dan melakukan analisis performa dengan visualisasi data yang jelas. Baiklah, sekian demonstrasi dari saya mengenai proses pemantauan jaringan menggunakan Vertigi Network Monitor. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.